Nih. Bagaimana cara, seperti apa sih proses pembuatan media untuk budidaya belut? Untuk awal, kita membuat media fermentasi budidaya belut ini ada beberapa komposisi antara lain, yaitu selumpur. Lumpur ini 50%. Lumpur ini bisa kita gunakan menggunakan lumpur sawah maupun tanah pekarangan. Bisakah tanah pekarangan kita buat? Bisa saja. Yang terpenting, satu, tidak mengandung pasir atau kerikil. Itu untuk tanahnya. Dan berapa persentasenya? Untuk tanah ini 50% saja. Nah, karena fungsi daripada tanah atau lumpur ini berfungsi untuk tempat tinggal atau kandangnya belut. Setelah lumpur, ada juga kita harus sediakan yaitu gedebok pisang atau batang pohon pisang. Berapa banyak batang pohon pisang ini? Adalah 15%. Dan apa fungsi daripada gedebok pisang? Gedebok pisang berfungsi untuk menetralkan suhu agar di media tersebut suhu tetap lembab atau dingin. Karena cenderung habitat si belut hidup atau identiknya hidup di tempat yang dingin. Nah, si belut tidak nyaman bila suhunya terlalu panas. Bisakah gedebok diganti dengan bahan lain? Setahu saya kalau untuk gedebok sementara ini belum bisa. Nah, gitu. Gedebok itu fungsinya untuk menetralkan suhu. Namun apabila damen atau jerami padi mungkin itu bisa kita gantikan dengan daun kering. Karena fungsi daripada damen ini berfungsi untuk menggemburkan atau membuat humus pada media tanam. Fungsi cacahan ini adalah untuk mempermudah pasca pencampuran atau pengadukan, juga untuk mempercepat pembusukan. Ya, bisa saja untuk mempercepat pembusukan kita tambahkan EM4, itu akan lebih cepat lagi. Sementara yang saya gunakan, luas kolam saya ini ialah 1 meter kali 2 meter dengan ketinggian kolam 50 cm. Namun nanti untuk medianya yaitu ada di sekitaran 40 cm. Kenapa harus 40 cm? Karena seiringnya waktu berjalan, terurainya pembusukan nanti akan mengalami penyusutan. Nanti penyusutan itu akan ada di angka ke 30 cm. Dan di angka 30 cm ini adalah tempat yang ideal untuk penanaman atau penebaran bibit belut. Dan yang ketiga ada damen. Damen ini bisa juga dikatakan sebagai jerami padi atau batang pohon padi. Potong padi ini bisa berfungsi untuk menggemburkan lahan atau media, agar media di lumpur tersebut tidak mudah mengering atau tidak cepat keras, tetap lembab, dan berfungsi pula untuk menjadikan humus. Dan yang keempat ada letong atau kohe. Kohe ini yang kita gunakan adalah kotoran hewan sapi. Nah, itu berfungsi untuk menghasilkan unsur pakan. Nah, dari mana unsur pakan ini? Dari terurainya pembusukan atau pengeringan daripada kohe tersebut, itu akan menghasilkan atau menimbulkan jentik cacing. Dan cacing ini akan berkembang biak, dan inilah makanan pokoknya si belut. Berapa banyak persentasenya untuk kohe? Kohe 15%. Dan saya ulang lagi, yang pertama lumpur 50%, ada gedebok pisang 15%, ada kohe 15%, damen 10%, dan sisanya air. Semua udah siap. Di sini saya sudah menyiapkan ada lumpur 50%, ada gedebok 15%, ada kohenya 15%, dan jerami padinya 10%. Langkah selanjutnya semua bahan kita campurkan menjadi satu atau kita aduk. Kita aduk biar rata. Setelah diaduk kita rendam. Kita rendam ketinggian air mencapai minimal 10 cm. Apa fungsi daripada perendaman ini? Perendaman ini berfungsi untuk menghilangkan bakteri yang terkandung pada getah gedebok. Jadi kita rendam selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, langkah selanjutnya yaitu semua air kita kuras lagi, atau perendaman tadi, air rendaman ini kita kuras. Setelah kita kuras, kemudian kita aduk lagi, dan setelah diaduk yang kedua kalinya, maka kita biarkan saja selama 1 bulan. Fungsinya untuk menunggu proses fermentasi ini berjalan, yaitu selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, langkah berikutnya ialah kita tanami tanaman air. Banyak macam tanaman air ini.
berfungsi untuk kebutuhan belut. Yang pertama, kita bisa menggunakan tanaman air ini menggunakan genjer, eceng gondok, maupun padi. Nah, di belakang saya juga nampak juga ada padi, juga subur. Juga bisa juga kita tanami dengan tanaman kangkung. Fungsi daripada tanaman air ini berfungsi untuk satu, untuk membantu kita melihat pengecekan sudah netral atau belumnya media kita ini. Jika tanaman yang kita tanam ini subur, artinya media sudah ready atau sudah siap atau sudah matang. Namun jika media ini masih mentah, maka tanaman itu pun tidak akan subur, artinya akan tetap layu. Nah, setelah tanaman ini tumbuh subur, berarti media ini sudah jadi, maka langkah selanjutnya yaitu kita siapkan pemesanan bibit-bibit belut. Berapa banyak pemesanan bibit belut itu tergantung dari berapa luas kolam yang kita miliki. Contohnya, untuk ideal penebaran ini 1 meter persegi minimal 3 kilo dan maksimalnya 5 kilo untuk per 1 meter persegi. Jika saya menggunakan luas kolam ini 1 kali 2 artinya 2 meter, maka 2 meter kali 3 minimal atau kali 5 maksimal. Kalau kali 3 berarti 6 kilo, kalau kali 5 berarti 10 kilo per 1 kolam. Dengan ukuran luas 1 kali 2 meter. Dan ini adalah salah satu contoh, pelan-pelan, jenis belut. Nah, ini jenis belutnya. Jenis belut ini memiliki size ukuran 10 sampai 15 cm. Dengan bobot 1 kilo, isi 100 sampai 120 ekor. Oke, cukup. Selama kita melakukan perawatan, menunggu proses fermentasi, pastikan debit air jangan sampai kekeringan. Juga jangan sampai kebanjiran. Artinya, permukaan lumpur tetap pada dasarnya, jangan sampai melebihi air. Nanti jika air itu berlebihan, maka pengaruh buruk untuk belut. Kenapa berpengaruh buruk? Karena di sisi lain, di mana belut sering keluar masuk, dia harus membuat lubang. Nah, itu adalah salah satu contoh lubang belut. Ini adalah berfungsi untuk menghasilkan oksigen. Dan ini adalah yang sudah berusia 3 bulan. Dan ini akan saya coba cek apakah masih ada belut di sini dan sudah seberapa besar saat ini penebaran. Nih. Tuh. Channelnya apa, Mas? Non? Agrotech. Agrotech. Ya. Ya. Lagi dok. Gimana? Halo, assalamualaikum, selamat siang. 2 juga, ada juga. Mas Marit ya. Itu saya ke Oh, kolam Mas atau Marit, per 2 meter ini 3